Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habib Rabbil Alamin Abil Qasim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair. Ahbabina billah, agar dengan kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda daripada berbagai aktiviti yang kita laksanakan, maka wujudkanlah kebersamaan dalam ibadah, kebersamaan dalam hidup, kebersamaan dalam melaksanakan suatu aktiviti dan pekerjaan. Bukan sama-sama bekerja, tapi kita wujudkan kerjasama. Sama-sama bekerja itu mungkin akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Tapi kalau kita mewujudkan kerjasama antara sesama kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Cukup dengan kita mengambil pedoman seperti dengan sembahyang lima waktu yang kita laksanakan secara berjamaah, dan seketika kita laksanakan secara bersama dengan diimami oleh seorang imam, dibilani oleh seorang bilal, daripada satu pahalanya menjadi kepada 27. Sebab kebersamaan dalam melaksanakan ubudiyah itulah yang dengan ganjaran amal ibadah yang kita laksanakan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Jalla wa'ala, yang walaupun hanya terdiri antara imam dan makmum. Kemudian yang kedua, wujudkan juga dalam kehidupan kita sifat pemurah, sifat membantu, sifat menolong, sifat ambil berat dan memperhatikan tentang keperluan dan masa depan orang lain. Jadi ini adalah salah satu daripada 3 kriteria sifat para wali-wali abdal: mempunyai jiwa raga yang pemurah, hati yang bersih, dan senantiasa bernasihat. Jadi kita ambil yang pertama, agar dengan kita menjadi orang yang bersifat pemurah. Tanpa kita sadari, berarti dengan kita telah membanyakkan ganjaran pahala dan kebajikannya. Jadi katakan saja pada waktu kita di masjid, mungkin dengan tuan imam, atau juga dengan tuan bilal, atau dengan salah daripada jamaah. Katakan saja sebagaimana kebiasaan kita di sini, kita selepas adzan isya berkumandang, kita berzikir sejenak, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kadang-kadang dengan kita mungkin disebabkan kena nganggur, mungkin disebabkan kena mengelamun, mungkin disebabkan tak kisah datang ambil berat, sehingga dengan kita senyap saja sepanjang teman-teman kita berzikir mengingat Allah. Secara tidak kita sadari, seketika kita sumbangkan suara kita sama-sama berzikir, berarti aku telah membanyakkan ganjaran pahala amalan yang kita laksanakan. Kalau seandainya kita tidak ikut, yang ikut hanya setakat dengan 10 orang saja, 10 kali 10 berarti 100. Seketika ada 5 yang ikut bergabung, berarti 10 kali 15. 10 kali 15 menjadi 150. Masing-masing akan mendapatkan 150, 150, 150. Secara tidak langsung dengan kita telah menyedekahkan pahala, telah menyedekahkan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Seperti pada waktu kita melaksanakan salat berjamaah di masjid, mungkin saja dengan kita sembahyang di rumah, tapi pada waktu kita datang ke masjid, berarti dengan kita membanyakkan ganjaran pahala kepada jamaah yang ada di masjid.
bukan saf pertama sampai kepada saf yang paling berujung, semuanya mendapatkan ganjaran pahala yang sama. Yang dengan kita telah mampu bersedekah kepada semua orang yang ikut bersama kita, yang ikut berkumpul di rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi mudah-mudahan yang pertama ini, begitu juga dengan yang kedua dan yang ketiga, memiliki hati yang bening, memiliki hati yang bersih, sifat yang bersih, perangai yang bersih, perilaku yang bersih, khususnya di tempat-tempat yang suci dan bersih seperti di rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi kita jaga adab pada kita sepanjang majlis kita berlangsung. Jangan menuhankan handphone, jangan menuhankan peralatan komunikasi, dan jangan sampai kejadian teknologi itu akan mencemarkan ketenangan dan juga kekhusyuan kita dalam melaksanakan ubudiyah dan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Dia tak mahal mana, jangan sampai peralatan yang itu sebagai satu anugerah daripada Allah untuk kemudian kita berkomunikasi dengan dunia luar sampai mencemarkan amal ubudiyah kita, pada waktu kita di masjid atau pada waktu kita di rumah Allah, zakiran muhallilan musabbihan mukabbiran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa kita luangkan waktu daripada setelah maghrib sampai adzan isya berkumandang, tambah kembali kira-kira dalam setengah jam berikutnya untuk kita mengungsikan dan mendengari soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Ada wabillahi taufik, dengan pertanyaan yang pertama. Nah, silakan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam. Berapa pendapat Syekh terhadap GST? Terhadap diri saya. GST. Yang pertama, kebetulan yang mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad Nuruddin digal dan disekat daripada pengajian oleh Jakim disebabkan kena fatwa tentang GST, dan itu tidak betul. Sebab adanya istilah GST dan munculnya permasalahan tersebut itu pada tahun 2014. Sedangkan saya pada masa di TV Hijrah, dari beberapa rekaman episode, kalau tidak salah lebih daripada dalam 80-an, itu semuanya direkam dan juga live pada tahun 2013. Jadi dikait-kaitkan dengan keputusan daripada Jakim yang sudah dirawat, itu tidak betul. Sementara dengan GST itu sendiri, itu bagaimana kira-kira? Kita bukan orangnya yang boleh memberikan jawaban, sebab dia ada dalam keadaan-keadaan tertentu daripada pihak kerajaan boleh mengambil dan mengumumnya, dan juga ada dalam keadaan-keadaan tertentu daripada pihak kerajaan tidak boleh mengambil kepada sesiapa saja. Jadi baik itu dengan istilah dharibah bahasa Mesir, atau juga dengan istilah pajak bahasa Indonesia, atau cukai dengan bahasa kita, atau dengan mokos dengan bahasa hadis, atau juga dengan bahasa syarah. Jadi kita bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maqsin, tidak akan masuk surga seseorang yang memungut biaya cukai atau pajak daripada orang Islam, atau juga daripada kaum muslimun. Jadi dengan seumpama pajak, seumpama biaya cukai, seumpama mencuri, seumpama menggunakan kepunyaan orang lain, itu dibolehkan kalau dalam keadaan darurat. Untuk memastikan darurat atau tidaknya itu bukan saya, itu bukan kita, bukan lari daripada pertanyaan, tapi untuk memastikan apakah negara kita dalam keadaan darurat sehingga daripada pihak kerajaan menetapkan sejumlah sekian ratus daripada barang yang dijual, atau juga daripada fasilitas yang kita gunakan berupa hotel, kendaraan, penerbangan dan lain sebagainya, itu pihak yang berwenang lah yang lebih mengetahui. Tapi untuk kita kongsikan, sebagaimana tadi siang juga malam kemarin ditanyakan benda yang sama pada seketika saya di Perak, di Masjid Kampung Melayu. Di Masjid Kampung Melayu dekat dengan kediaman Datuk Mufti Harusani. Jadi saya ceritakan tentang cerita lama yang pada saat pihak kerajaan mengenakan pemungutan biaya cukai kepada tiap individu, kepada tiap warga sekian ratus daripada pendapatan mereka. Jadi seketika itu
disebabkan karena memang keperluan sangat-sangat mendesak untuk persenjataan dan juga untuk pertahanan, maka hampir tidak ada seorang ulama pun yang konflik. Semuanya memberikan sokongan dan dukungan kepada cadangan kerajaan tadi itu. Semuanya aku dan setuju, kecuali satu orang ulama yang bernama Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau saja yang tidak bersetuju dengan cadangan dan juga dengan rencana daripada pihak kerajaan atau juga daripada para ulama semuanya. Jadi seketika Khalifah Zahir Bebras atau Al-Amir Zahir Bebras yang bertindak sebagai panglima perang, yang bertindak sebagai pemimpin negara, pada seketika itu begitu mendengar kecuali Imam Nawawi yang tidak memberikan sokongan, maka dengan Zahir Bebras dengan lantangnya mengatakan, Nawawi, kalau kamu tidak memberikan sokongan, silahkan kamu keluar daripada negaraku. Maka dengan Imam Nawawi meninggalkan Dimishq atau Damsyik, meninggalkan Dimishq ke kampung asal beliau yang bernama Nawah. Setelah Imam Nawawi balik kampung, ulama mengadakan musyawarah, kajian diadakan kembali. Setelah dimutakharakan, karena melihat masih ada income, masih ada hasil, masih ada masukan daripada negara untuk keperluan-keperluan yang diperlukan, negara kita masih belum sampai kepada tahap darurat yang membolehkan untuk kita mengambil biaya juga daripada tiap individu di kalangan warga pada saat ketika itu. Setelah dikaji dan juga disimak balik oleh mereka, akhirnya pada saat ketika itu mereka sependapat dengan pendapat Imam Nawawi yang tidak membenarkan pihak berkuasa untuk mengambil biaya cukai atau sedikit duit daripada rakyat. Akan tetapi setelah terbukti atau juga setelah dinyatakan kebenaran fatwa daripada Imam Nawawi, maka di kalangan para alim ulama, di kalangan pihak-pihak yang berwenang meminta kepada Imam Nawawi untuk kembali ke Dimishq. Jadi Imam Nawawi menjawab dengan jelasnya, selama Zahir Bebras masih berkuasa, selama dengan Zahir Bebras masih hidup, Nawawi tidak akan kembali ke Dimishq. Nawawi tidak akan kembali ke tempat itu. Tak lama kemudian seakan-akan itu adalah pertarungan antara ulama dengan pemerintah, antara ulama dengan kerajaan, antara Imam Nawawi dengan Zahir Bebras. Kalau Imam Nawawi tak pernah balik ke Dimishq, berarti mereka akan terelak dan terhalang daripada ilmu, nasihat, panduan, bimbingan, takwa, wara, zuhud Imam Nawawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Jadi atas pertimbangan dan itu, kalau Imam Nawawi tidak kembali kepada peminat dan pedoman beliau, maknanya ilmu pengetahuan akan tergugurkan. Jumhur Allah, gairah Allah kepada para ulama, sebagaimana Nabi kita sebutkan di dalam hadis kursi, man adali waliyan, barang siapa memusuhi kekasihku, maka aku akan memeranginya. Tidak sampai 1 bulan, justru dengan Zahir Bebras yang dicopot, yang dicabut, atau yang diambil ke akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Imam Nawawi pun kembali ke Dimishq bersama murid-murid beliau. Itu diantara daripada cerita fatwa. Jadi tidak perlu kita mengeluarkan fatwa. Itu fatwa daripada Imam Nawawi, itu fatwa daripada ulama-ulama terdahulu. Jadi tentang GST tadi itu bagaimana hukumnya, itu pemerintah, kerajaan yang memastikan apakah sudah sampai kepada tahap darurat untuk mengambil biaya cukai sekian ratus daripada orang-orang kaya atau juga daripada orang-orang yang mempunyai kemampuan, atau masih belum sampai kepada tahap tersebut. Untuk kepastiannya, untuk kepastiannya, tanya kerajaan. Alhamdulillah. Nah, soalan kedua, seorang wanita yang bermazhab lain menikahi seorang lelaki bermazhab Syafi'i, lalu didapati wanita tersebut tidak berkhitan. Apakah wajib bagi wanita itu mengikut mazhab suaminya?
Jadi macam mana dengan perempuan yang bukan mazhab Imam Syafi'i menikah dengan seorang laki-laki bermazhab Syafi'i, ternyata dengan wanita itu terbukti tidak berkhitan. Dia masalah khitan perempuan bukan seperti khitan laki-laki. Khitan laki-laki dia menakutkan. Kalau khitan wanita itu biasa-biasa sikit saja. Jadi tak banyak mana yang dikerah, bukan dikerah cakap itu sikinya. Yang namanya bazar kalau dengan bahasa Arab. Mana buktinya? Perempuan pun juga wajib khitan. Nabi kita bersabda, "Idza taqal khitanani." Apabila berjumpa antara dua khitan, maksudnya khitan laki-laki dengan khitan perempuan, kemauan laki-laki dengan kemauan perempuan, itu dalil yang terkuat di kalangan ulama Syafi'iyah tentang berkhitan itu wajib bagi laki-laki juga bagi perempuan. Di samping perempuan yang tidak berkhitan seperti wanita-wanita Eropa, wanita-wanita kafir itu dengan nafsu seksnya menjadi-jadi, tersentuh apapun nafsunya boleh terpancing. Tapi perempuan yang dikhitan habis pula itu juga akan memudaratkan kepada pasangannya, sehingga tidak ada keserasian, tidak ideal atau tidak serasi antara dua pasangan yang berkenaan. Jadi kalau seandainya seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan yang tidak berkhitan, maka tersentuh pakaian dalam, tersentuh tempat duduk, tersentuh benda-benda seumpamanya, nafsunya sudah terpancing. Dia sudah boleh naik nafsu. Kenapa? Sebab kena tersentuh dengan bagian anggota yang sangat-sangat sensitif yang boleh menaikkan nafsu dan melangsungkan syahwat. Sementara yang dengan perempuan cara kampungan dahulu itu dengan bidan-bidan kampung yang seketika menghitan anak perempuan, maka dengan bagian yang paling sensitif yang sangat-sangat memainkan peranannya seketika berhubungan dengan suami, dengan hubungan intim, itu kalau pada saat dikerat habis dipotong habis semuanya, itu nanti menyebabkan nafsu perempuan itu lambat terpancing. Suami sudah dia 4, dia masih pemanasan lagi. Maka masalah tuh. Suami sudah habis sekarang, sudah habis kemampuan, sudah habis tenaga. Sementara dengan istri baru pada gia 2 dan juga pada gia 3. Akhirnya keserasian pada masa berhubungan itu tidak wujud. Jadi untuk meredakan naluri perempuan yang menjadi-jadi, maka dikoyak bagian batas daripada bagian atasnya supaya ada keseimbangan antara pasangan dua laki istri. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi kalau seandainya dia berpendapat yang mengatakan tidak wajib sekalipun, tetap saja istri harus menurunkan keinginan dan kehendak daripada suaminya. Yang sibuk dengan handphone keluar saja. Di masjid bukan haram menggunakan handphone, tapi kita tidak selama-lamanya di dalam masjid. Maka pada waktu kita pengajian, kita nak tumpukan keberadaan kita di masjid untuk beretika, bukan untuk berwhatsappan, bukan untuk ber-SMS-an. Keberadaan kita di masjid untuk ilmu, fokuskan untuk ilmu. Keberadaan kita di masjid untuk ibadah, fokuskan untuk ibadah. Nih, di sini ada IQ, ada otak, ada kecerdasan yang mampu untuk kita memilih dan memilah, membeda-bedakan antara tempat dengan tempat. Jangan pada waktu kita menjadi tetamu Allah masih tetap kita juga dengan urusan pribadi kita masing-masing. Sebab tidak sepanjang waktu kita dalam ibadah, tidak sepanjang waktu kita dengan sembahyang, tidak sepanjang waktu kita baca Quran. Quran dengan Al-Quran, masjid untuk masjid, ibadah dengan ibadah. Handphone ada tempatnya. Jangan sampai handphone itu sampai seperti menjadi Tuhan yang disembah, sampai pada ibadah pun handphone mampu untuk kacau dan juga mengganggu ketenangan dan kestabilan kita dalam melaksanakan rukun kepada Allah. Masukkan dalam Facebook, pakai supaya orang tahu nih handphone tidak sebentar punya, tapi tak bawa kita uang. Lebihnya handphone jangan sampai harganya telah sampai 1 juta RM, 100 juta sekalipun.
tetap kita setanding dengan pemberian tumpuan, penghormatan, penghargaan antara sesama muslim. Saya tidak nak terbagi dengan kisbul bunuhan, tidak nak terbagi dengan zina atau juga minuman atau perkara-perkara mungkar, hanya mengajak orang ramai kepada kebajikan. Mari kita sama-sama untuk kebajikan, saling hormat, menghormati. Kalau mau dihormati, berikan juga penghormatan kepada orang lain. Kalau kita tersinggung, orang lain juga boleh tersinggung. Di samping jangan sampai alat yang harganya hanya dalam 3, 4, 5, 600 ribu, 2.000 ringgit itu boleh mencumakan ketentraman, kenyamanan, kekhusyuan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Saya ingin bertanya, mengapa solat zuhur dan asar dibacakan perlahan? Allah, kenapa rokok itu ke depan tidak ke belakang? Kenapa rokok itu tidak ke samping kanan, tidak ke samping kiri? Kenapa pada waktu kita berwudu yang dibasuh muka, tangan, kepala dan kaki? Kenapa pada waktu kita bertayamum itu hanya saka muka dengan telapak tangan saja? Kenapa pada waktu kita puasa itu bermula daripada tenggelam, bermula daripada terbit fajar sampai pada terbenam matahari? Kenapa kita tidak pada waktu malam saja? Atau kenapa tidak dibolehkan puasa separuh di waktu siang dan separuh waktu malam? Itu kesemuanya ketetapan dan ketentuan daripada Allah Jalla wa'ala, tidak luput daripada hikmah dan juga rahasia, dan tidak lepas daripada haqa'iq wa asrar. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Tapi yang sangat pasti masih ada hikmatnya. Jadi di antara daripada hikmat yang disebutkan oleh ulama, kenapa dengan di siang hari dengan kita digalakkan untuk membaca Fatihah dan juga surah secara sirran. Sebab kalau di waktu malam dikatakan al-lailu sultanul jahri, malam hari itu memang leluasa untuk kita menggalaskan bacaan. Suasana di waktu malam bening, ikuti, tak boleh dengan kita menangis segera-segera. Siang untuk ma'ash, malam untuk berehat, siang untuk kerja, malam untuk kita tidur, dan juga untuk kita mengambil kisah minar raha, ketenangan untuk kita memulihkan kembali kesehatan kita. Jadi kalau pada siang, ya dengan kita sibuk dengan urusannya, dengan aktivitinya, dengan kesibukannya, dan juga dengan keperluan masing-masing. Seandainya seketika itu bacaan di waktu sembahyang dilantunkan, dibaca secara nyaring, dengan bunyi exhaust, dengan bunyi kereta, dengan bunyi motor, Allah Alhamdulillahirabbil alamin, kan kecelaru jadinya. Jadi sudahnya yang di luar, sudahnya yang di pekan, sudahnya yang di pasar, sudahnya yang di jalanan, sudahnya di tempat-tempat yang di kelang-kelang, tambah kembali di masjid pun juga dengan suara yang sama, itu juga dengan bisikan yang dengan lantunan yang sama. Jadi kalau seandainya orang kelang mengatakan, kalau seandainya dengan kita di masjid mengatakan itu cukup mengganggu kestabilan kami, coba tolonglah dengan kelangnya, coba tolonglah dengan motornya, coba tolonglah dengan keretanya. Jadi kata kita, cobalah tolong juga dengan masjidnya, jangan bising-bising semacam itu. Jadi supaya tidak membuat suasana jadi tidak nyaman, supaya jangan sampai suasana ibadah menjadi asbab celaan untuk orang mencela ibadah sembahyang itu sendiri. Maka pada siang hari sunat baca kita secara perlahan-lahan. Tapi kalau waktu malam kelahnya sudah cukup, kesibukannya pun juga sudah berkurang, bekerja pun juga sudah balik, maka dengan kita boleh bertadabbur untuk mendengari bacaan daripada imam. Siang hari kalau dibaca nyaring, maka bunyi Al-Quran akan bersaing dengan bunyi-bunyian yang gemuruh dari segenap lingkungan yang dari samping menyamping kita. Tapi dalam perkara ibadah itu kita kembali kepada ta'abbud atau ta'abbudi. Ulama mengatakan itu sifatnya ta'abbudi, artinya dipahami atau tidak dipahami rahasianya, tetap saja dengan kita berkewajiban untuk melaksanakan tuntutan hukum sesuai dengan panduan dan bimbingannya. Silakan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari daerah Kerinci, Sumatera, Indonesia.
anak saya telah tamat belajar dan mendapat keputusan yang baik. Sekarang beliau ingin memohon bekerja di pemerintah sebagai guru. Masalahnya apabila memohon pekerjaan di pemerintah, khususnya di wilayah saya, dia memerlukan wang sumbangan sebanyak Rp150,000, Rp150 juta untuk mendapatkan pekerjaan. Apakah hukumnya bila saya memberi wang sumbangan itu, dan bagaimana pula orang menerima dan makan gaji jabatan di sana? Jadi macam mana caranya agar dengan kita boleh mendapatkan pekerjaan? Ini bukan satu perkara biasa. Ini satu perkara yang sudah lumrah di Indonesia, bukan satu perkara pelik. Memang sudah merupakan rahasia umum, rahasia orang ramai. Untuk kita boleh masuk fakulti perobatan, ketenteraan, dan yang seumpamanya, itu kalau kita tak ada duit kira-kira dalam 2, 3, 40 ribu RM, tidak boleh kita diterima di fakulti itu. Khususnya perobatan, atau untuk jadi tentara, untuk jadi polis misalnya. Nah, kuliah di situ tidak ada uang 100 juta, kira-kira dalam 30 ribu RM, tapi yang terhayal. Kemudian nanti untuk program-program yang selanjutnya, katakan saya mendapatkan pakar spesialis, jadi dengan program MI atau S2 dengan S3 dengan istilah di sana, itu kadang-kadang untuk pakar spesialis bedah, jantung dan seumpamanya, itu kalau tidak ada duit sebukan sampai kepada 70, 80, 90 ribu RM, pun juga jangan menghayal. Makanya kalau sudah buka klinik, siapa saja yang akan berobat akan jadi mangsa di situ, akan disembelih sama mereka. Kenapa? Sebab mereka juga pernah kena sembelih sebelumnya. Begitu. Jadi kalau boleh jangan sakit. Kalau sakit pun yang sikit-sikit saja, dijampi, ditiup-tiup dah sembuh. Tapi kalau kena ginjal, buah pinggang, atau juga dengan kanker, atau juga dengan darah tinggi, atau juga dengan penyakit-penyakit yang seumpamanya, kalau berobat pun yang kadang-kadang untuk kepastian semua atau tidaknya itu tidak dapat dipastikan, tapi yang sangat pasti akan menghabiskan sejumlah sekian duitnya habis, kadang-kadang keretanya terjual, rumahnya terjual, pengunjungnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu. Jadi apakah kira-kira dengan kita boleh kita mengetahui ar-rashi wal murtashi wal raisha bainahuma? Nabi kita telah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wal raisha bainahuma, yang menyogok dan yang disogok dan yang menjadi perantara antara keduanya. Jadi ketiga-tiganya daripada kumpulan yang Nabi kita terlaknat yang memberi dan yang menerima, dan yang menjadi perantara antara kedua orang yang berkenaan. Ulama mengatakan yang seperti itu, atau yang dimaksudkan dengan sokokan atau dengan riswah, hukumnya haram kalau itu dalam rangka untuk merebut beruang orang lain, atau juga kalau untuk berubah ketetapan dan ketentuan hukum, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi benar, atau yang tidak layak menjadi layak, yang layak tidak menjadi layak karena tidak punya duit. Sepatutnya dia yang mendapatkan anugerah, sepatutnya dia yang mendapatkan beasiswa, sepatutnya dia yang menjadi kodi. Jadi setelah diadakan ujian atau juga uji kemampuan, ternyata dia yang paling mampu daripada sejumlah sekian yang bercalon, tapi disebabkan karena dia tidak menggunakan pelicin, tidak menyogok pihak-pihak tertentu, maka yang terpilih justru orang yang di bawah dia. Nah, menyogokkan seperti itu hukumnya haram, menerima dan yang memberi pada posisi yang sama. Tapi kalau seandainya dia yang berkelayakan untuk mendapatkan tunjangan bantuan biaya siswa daripada kerajaan, atau dia yang layak untuk menjadi johan, untuk menjadi juara pertama musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional, tapi kalau dia tidak main duit, bacaan yang paling duduk itu yang johan, yang paling duduk justru jadi juara pertama. Nah, di situ dia boleh main duit karena untuk mempertahankan hak yang memang sepatutnya dia dapatkan. Jadi kita tanyakan kembali kepada yang berkenan tadi itu, apakah Anda orang yang paling layak?
Apakah Anda orang yang paling pantas? Apakah Anda sudah sampai pada tahap yang memang kalau seandainya tidak ada lagi orang yang berkepantasan, berpatutan, Anda wajib untuk mendapatkan jawatan tersebut? Kalau sampai kepada tahap yang seperti itu, Anda boleh menyogok pihak berkenaan.